Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain at-tahirin, amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita. Masih di dalam kitab Syamsul Ma'arif Kubro halaman 116 ya. Qala al-Ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man wada'ahu fi lawhin min dahabin aw fiddatin fi syarfil mustari bitoliin sa'idin mahmudin. Barang siapa yang meletakkan sakal atau azimat ayat kursi, ini Anda letakkan di lempengan atau papan yang terbuat dari emas atau terbuat dari perak, ya lempengannya fi syarofil mustari, di dalam puncaknya mustari atau sorotnya mustari, bitoliin sa'idin mahmudin, pas waktu perbintangan yang keluar itu menunjukkan jam yang beruntung, yang dipuji. Wahamalahu fi unuqi, kemudian orang ini membawa lempengan tersebut diikatkan di lehernya. Wadahala al harba, kemudian orang ini masuk ke kancah peperangan, perang yang berkecamuk. Karena muayyidan mangsuron, maka orang ini nanti akan dikuatkan, jadi kuat tenaganya, kuat perkasa, kemudian ditolong oleh Allah. Muhaban, dan juga di situ punya sifat kewibawaan. Jadi orang yang menghadapinya akan gentar. Masururon, dan dia akan digembirakan, tidak terkalahkan. Wala yaduru kaidu hasidin, dan tidak akan bisa membahayakan kepada yang bersangkutan. Ini tipu dayanya orang yang hasud. Wala saru mu'anidin, dan juga tidak kejelekannya orang yang temperamental atau orang yang angas, orang yang kereng. Wayakuna masmu'al kalimah, wayakunu masmu'ul kalimah, ya. Jadi wayakuna masmu'al kalimah, boleh wayakunu masmu'al kalimah, dan keadaan orang tersebut ini dengar ucapannya. Jadi kalau dia seorang komandan memerintahkan aba-aba, dia dituruti oleh para penggawanya atau para prajuritnya. Makbulah surati, dan juga diterima semua strategi, ya, atau gambaran peperangan. Indah muluk wasalatin, di sisi ratu dan beberapa raja, wal wuzarok, dan juga beberapa patih atau setingkat pejabat tinggi, ya. Wal khawatin, dan beberapa orang yang mulia dari para pejabat pasukan tersebut. Wa qulaman nadhara ilaihi adamahu wa habahu wa ajalahu, dan setiap orang yang melihat kepada orang yang memakai lempengan besi, saya ulangi, dan orang yang melihat orang yang memakai lempengan yang terbuat dari emas dan perak yang ada tulisannya ayat kursi, maka dia akan mengagungkannya dan akan segan, ya, karena sifat wibawa, dan akan mengagungkan orang tersebut. Wayam bagi ayat ahadahu, dan dianjurkan atau sayukjo, maksudnya dianjurkan supaya untuk merawat ayat kursi tersebut, dirawat bil buhur fi kulli khamisin, jadi merawat azimatnya itu dengan mengasapinya di setiap hari Kamis, malam Jumat. Fa innahu la yahillu min makanin ila wa kasurat bil khairat, maka sesungguhnya tidak ditempatkan lempengan tersebut di tempat atau di tempat tinggal atau rumahnya, kecuali tempat tinggalnya ini nanti akan banyak kebaikan dan keberkahan. Wa dhaharat ala ahlihi al barokat,
dan akan jelas nampak kepada ahli rumah tersebut keberkahan. Wa yudafi'ullahu andalikal makan kulla balain, dan Allah akan menolak dari tempat tersebut setiap mara bahaya. Wa ahatin, dan juga ponco boyo itu ya sama saja seperti mara bahaya. Wa fitnatin, dan juga fitnah. Wa marodin wa sakomin wa mihnatin, dan juga sakit. Sakomin ini juga sakit, mihnatin ini adalah cobaan. Jadi dijauhkan dari cobaan hidup atau kesengsaraan hidup. Waman alaqau alam masruin afaqo, barang siapa yang di situ menggantungkan lempengan ayat kursi yang terbuat dari emas atau perak tersebut kepada orang yang diganggu jin, dia pingsan-pingsan, maka orang ini nanti akan cepat sembuh dan sadar. Min sa'atihi, jadi seketika dia akan sadar ketika ditempeli dengan sakal atau azimat ayat kursi tersebut. Waman wada'u fi ma'in, barang siapa yang meletakkan lempengan emas tersebut di air, wasaqo minhu marbuton, dan orang ini meminumkan air tersebut kepada orang yang diborgol atau dicancang atau diikat, in halali waktu, maka akan lepas ikatan orang yang diborgol tadi. Wa in sariba minhu mahmumun, kalau seandainya minum dari air tersebut orang yang sakit panas, sufiya liwaktihi, maka orang yang sakit panas itu nanti akan sembuh seketika. Wa yang fa'u lidaf ilis wasarik, dan azimat itu juga bermanfaat untuk menolak maling, dan sarik ini maling, lis juga maling, jadi maling dan pencuri. Wal marjaf wat tariq wal hayah wal aqrab wasabu, dan juga bisa menolak perkara yang membuat ngeri, ya, dan perkara yang silih berganti datang, atau di situ orang yang suka begal jalan. Wal hayat, dan juga bisa bermanfaat menolak ular, menolak kalajengking, dan menolak hewan buas. Sabuk ini adalah hewan buas. Wa jami'il hawam, dan semua binatang yang melata atau berbisa. Wa qalla ma yahruju minal ar, dan setiap perkara yang keluar dari bumi. Wa ma yang zilumna sama, dan perkara yang turun dari langit. Jadi orang ini akan dijauhkan semua mara bahaya. Wa huwa hijabun adimun, dan lempengan tersebut atau ayat kursi itu merupakan hijab yang sangat agung. Wasirun karimun, dan rahasia yang mulia. Wabihi najallah Ibrahim min narin namrud, dan dengan lempengan tersebut Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran apinya Raja Namrud. Wabihi naja Yunus min batnil hut, dan dengan media tersebut Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan Nabi Yunus dari perutnya ikan hiu. Wa bi syaharul wahsa wat thair wal jin wal insi warih li Sulaiman alaihi salam, dan dengannya pula diluluhkan ini binatang buas, kemudian burung, jin, manusia, kemudian angin diluluhkan buat Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa fihi ismullahil a'dham, dan di dalam ayat kursi tersebut terdapat ismul a'dham. Wa bihi nasarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-kufar wal munafikin, dan dengan azimat tersebut atau ayat kursi Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Muhammad, mengalahkan orang kafir dan orang munafik. Wa man naqasahu wa hamalau ala ghairi taharatin usiba, barang siapa yang mengukir ayat kursi dan membawa ayat kursi tapi keadaan dia tidak bersuci, ya, enggak punya wudu atau enggak bersuci, maka usiba, dia akan kena bilahi. Bilah itu semacam kutukan, ya.
Jadi dia akan kena kutukan. Ima fi dohirihi wa ima fi batinihi. Ada kalanya kutukan itu ada di dohir jasadnya atau di batinnya. Batinnya itu biasanya merasa gersang, ya enggak tenang. Yufamu dzalika min adatihi, dan ini bisa dipahami dari kebiasaan orang tersebut kena kutukan tersebut, ya, kena kutukan. Min adati al-fahma anillah wala yasluhul al-amal bi liman kana maghurun tahta mihi wa sultanih. Dan ini tidak pantas untuk dikerjakan menggunakan lempengan ayat kursi kecuali digunakan oleh orang yang terdesak atau ditindas, ya, ditindas. Bal yasluhu liman kuwiyat ruhahu. Akan tetapi menggunakan lempengan ayat kursi itu bagus sekali bagi orang yang kuat rohnya, bi anwaril mujahadat, dengan beberapa nurnya mujahadah, wariyadhah, dan juga nurnya riyadhah. Fafham dalika, maka pahamilah apa yang ada di kekuatan atau di balik lempengan emas atau perak yang di dalamnya terdapat wifik ayat kursi, ya. Jadi ini enggak pantas, maksudnya wala yasul amal bi liman kana maghurun, enggak pantas digunakan untuk menindas orang. Nah, semacam itu. Akan tetapi akan kuat rohnya dengan beberapa cahayanya mujahadah dan riyadhah. Maka pahamilah apa yang ada di dalam sakalnya ayat kursi tersebut. Kesimpulannya, untuk khasiatnya sakal ayat kursi yang ada di dalam kitab Syamsul Ma'arif Kubro halaman 115 itu fungsinya banyak, ya, ribuan khasiat, yang mana ribuan itu tidak bisa diucapkan atau dikeluarkan oleh kata-kata. Nanti kalau ada mengerjakan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab ini, nah ini yang mahal itu di bahannya, ya. Bahannya itu kalau lempengan terbuat dari emas atau perak itu harganya pastinya jutaan, karena itu lempengan, ya, si emasnya itu dibakar, nanti meleleh, kemudian dicetak, itu pastinya memerlukan uang puluhan juta. Itu yang sulit medianya, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.